Saya Woode Diansari, NPM 0320001042 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 1 Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dan pembelajaran IPA kelas rendah. Tapi sebelum saya masuk ke materi, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Konsep dan pembelajaran IPA kelas rendah. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa yang terjadi di alam. Contohnya seperti tumbuhan teratai yang hidup di air. Dan IPA juga ini berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan secara sistematis dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan secara pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, ataupun prinsip-prinsip saja. Tetapi IPA juga ini merupakan suatu proses penemuan. Hakikat pembelajaran IPA itu terbagi atas 3 poin. Poin pertama, IPA sebagai produk. Poin kedua, IPA sebagai proses. Dan poin ketiga, sikap ilmiah. Nah, pada poin yang pertama, IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan dari para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan berupa fakta, data, konsep, prinsip, dan teori-teori. Jadi, yang berupa fakta yaitu hasil kegiatan empirik. Sedangkan data, konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Fakta dalam IPA. Fakta dalam IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Atau bisa disebut sesuatu yang betul-betul dibuktikan kebenarannya. Misalnya, air membeku dalam suhu 0 derajat Celcius. Prinsip IPA. Prinsip IPA adalah generalisasi tentang hubungan antara konsep-konsep IPA. Prinsip bersifat analitik dan dapat berubah bila observasi baru dilakukan. Sebab prinsip bersifat tentatif atau belum pasti. Misalnya, udara dipanaskan memuai adalah udara yang menghasilkan konsep udara panas dan pemuaian, yang artinya udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun bersifat tentatif. Tetapi karena mengalami pengujian-pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hukum alam bersifat lebih kekal. Misalnya contoh, hukum kekebalan energi. Teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah bila ada bukti-bukti yang berlawanan dengan teori tersebut. Misalnya, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan berbentuk. Dan untuk poin kedua, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut. Sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi, dalam prosesnya, kita bisa berpikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan. Melalui proses ini, kita mendapatkan temuan-temuan ilmiah dan perwujudannya, kegiatan ilmiah yang disebut penyelidikan ilmiah. Tahapan penyelidikan ilmiah.
Penyelidikan ilmiah terbagi menjadi 7 tahapan. Di antaranya 1. Observasi atau pengamatan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panda indera. Dan yang kedua, prediksi, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. Dan yang ketiga, interpretasi, yaitu penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen yang terdapat pada data yang telah diperoleh. Yang kelima, mengendalikan variabel, yaitu mengukur variabel sehingga ada perbedaan pada akhir eksperimen karena pengaruh variabel yang teliti. Yang keenam, hipotesis, yaitu suatu pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di dalam melalui perkiraan. Dan yang terakhir, kesimpulan, yaitu hasil akhir dari proses pengamatan. Dan untuk poin ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. IPA sebagai sikap ilmiah maksudnya adalah dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir. Dan dalam memecahkan suatu masalah atau persoalan, seorang ilmuwan mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ini dinamakan sikap ilmiah. Sikap ilmiah. Menurut Winne Harley dan Houdro Darmojo, sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak SD yaitu sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap kerjasama, sikap tidak putus asa, sikap tidak berprasangka, sikap mawas diri, sikap bertanggung jawab, sikap berpikir bebas, sikap kedisiplinan diri. Adapun sikap ilmiah lain yang muncul dari hasil pengamatan atau observasi yang sekarang lebih dikenal dengan karakteristik adalah jujur, teliti, dan cermat. Dan untuk materi yang terakhir, tujuan pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA di sekolah dasar bertujuan agar siswa 1. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman di bidang pengajaran lain. Yang terakhir, yang keenam, ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya tentang konsep dan pembelajaran IPA kelas rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan tekan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke teman-temannya ya. Oke, dah.